Satu, dua, tiga, sekali lagi satu, dua, tiga, boleh lebih happy. Oke, satu, dua, tiga. Sabar, sabar. Satu, nuhun. PKK dari Kabupaten Ciamis, dan waktu PGRI, tim PGRI Kabupaten Ciamis. Atas kasih sayang ada dikasih uang. Maka pesta itu Iya, terima kasih. Izin Bapak untuk foto bersama dulu. Boleh berikan tepuk tangan yang tentunya. Bagaimana ibu-ibu? Demi latihan, setiap latihan kostumnya harus baru, ongkos ke salon, ditambah ongkos balut-balut dan sama suami bukan semuanya. Karena itu saya nanti seluruh peserta saya ganti mengganti ongkosnya 15 juta. Ini rumah apa? Tapi di rumah tangganya di mana saja, kapan saja secara terbuka. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dandrem, terima kasih yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Ibu Ketua Persib, yang mewakili Ibu Ketua Bayangkari. Ada hadir ini lengkap sekali Bupati Cianjur yang sebenarnya Ibu Dokter. Tepuk tangan yang pakai baju baru. Karena saya tahu Pak Wahyu itu walaupun gagah, tampan, di mata ibu dia tidak berdaya. Jadi sebenarnya ibu loh bupatinya.
Yang saya hormati Ketua Bupati Pangandaran, merangkap Ketua PKK. Enggak. Wali Kota Sukabumi, terima kasih. Kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para Ketua PKK Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Kurang kasih. Anjing. Ayo kayak amplop yang KDM anjing. Itu kan anak SD di Tasik itu nangis ya Bu Putri ya, nangis karena waktu acara di Tasik dia nggak bisa ketemu bapaknya lagi jualan es. Akhirnya nangis menjerit-jerit, ayo motor jual karya, ya Pak, saya masih gimana ya, sampai hari ini saya masih ya begini, saya masih merasa menjadi warga biasa saja karena tidak merasa kadang-kadang suka ngomong, oh saya gubernur ya. Jadi saya nggak merasa, karena apa? Karena kehidupan saya ini memang kehidupan yang tanpa protokol. Kalaupun ada motor yang kawal itu, karena kasihan aja sebenarnya. Kasihannya apa? Ada yang dari Pondam, ada yang dari Polda. Masa sama saya tidak suruh maju? Kan kasihan dia terima honor dari saya yang ada kerjanya. Ya masih senajam kita itu. Seragam yang paling saya sukai, pakai celana jepit, tidur sendiri, bangun pagi ngomong dengan si anak jin. Anak jin itu tukang urus ayam saya. Setelah itu saya ketemu dengan Mak Mama, ketemu lagi dengan Cekilo yang tukang ngaramet tiap pagi, saya seperti itu. Kemudian nanti ke depan saya pakai celana jepit ke warung, nanti naik mobil jalan, di jalan saya sering berhenti. Ya apa ya, jadi kalau ada orang, kenapa orang berlebihan kok ngejar ke saya sampai nangis-nangis, saya suka begitu posisi dari menjaga. Nah, kemudian pola pembangunan saya ini paling kacau. Gubernur nggak pernah rapat, aja nggak pernah. Saya nggak pernah bawa catatan, saya nggak pernah bawa konsep. Ya mau apa aja, yang anggaran yang saya baca. Tapi saya hanya mengarahkan ini loh yang harus dilakukan. Apa sih sebenarnya kunci dan hubungannya dengan paduan suara? Kunci hidup cuma satu, percaya sama hati. Problem Indonesia itu, problem Jawa Barat itu satu, yang pintar banyak, yang pakai hati hampir nggak ada. Cuman orang yang pakai hati resikonya tinggi. Satu, dia mudah menangis. Dua, dia mudah emosi. Jadi perasaannya harus dijaga betul sebagai bentuk intuisi, termasuk tukang sound system dan macam-macam tukang sound system dekat saya. Kenapa? Saya sangat peka terhadap sound. Jadi kalau telinga saya tidak bisa mendengar dengan baik, tekanannya, kemudian gelombangnya tidak nyaman, itu biasa mata saya melotot. Terus yang berikutnya adalah pada tata kebersihan dan estetika. Jadi kalau ada lihat karpetnya yang red, itu saya marah. Kalau ada kotor, itu saya marah. Kenapa? Saya sangat senang pada nilai yang bersifat estetik. Mungkin ini yang disebut dengan bahwa manusia itu tidak ada yang namanya yin dan yang, feminin maskulin. Saya itu lebih memahami feminin maskulin, yin dan yang. Itu adalah sifat, bukan genetik, bukan unsur-unsur biologis, tapi sifat. Artinya seorang laki-laki bisa didominasi oleh sifat perempuan, seorang perempuan bisa didominasi oleh sifat laki-laki, tergantung makanan yang dimakannya, lingkungan yang membangunnya, dan keadaan hidupnya. Saya lebih didominasi oleh sifat perempuan. Melaksanakan waktu itu juga, maka akan pancaran gelombang berikut. Itu dalam bahasa Sunda, itu orang yang seperti itu nanti hidupnya netek taraje nincak hamba. Apa itu artinya? Yang dia dapat setiap waktu adalah keberuntungan. Tapi ketika ada pesan gelombang kita abaikan. Nanti besoknya netek semplek nincak semplek. Itu orangnya susah. Sehingga jangan aneh kalau saya lagi jalan, itu balik lagi hanya untuk mengut puntung rokok. Saya lagi jalan balik lagi hanya untuk mengut plastik. Saya lagi jalan balik lagi ketika ada orang kakek-kakek mikul rumput keluar dari gang. Itu saya bisa udah lama itu balik lagi. Kenapa? Saya itu selalu mengatakan ketika saya melihat dia dan mata saya mengatakan saya harus berhenti dan bertanya pada dia tentang apa yang dia alami. Ketika saya lewat saya sudah mengabaikan pesan Tuhan. Besok Tuhan nggak mau kasih pesan.
dengan seni. Seni itu mengandalkan intuisi. Intuisi itu lahir dari rasa. Rasa itu harus terjaga dan terpelihara. Karena nanti lahir karya-karya seni itu dari rasa. Nah, orang yang makin tinggi tingkat estetika seninya, maka dia akan semakin mudah tersinggung.